Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Toko Amar. Tentunya channel yang membahas seputar sembako. Halo teman-teman semuanya yang ada di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berkah dan lancar tentunya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, di channel ini kita ngobrolin masalah tentang warung sembako ya, atau usaha warung sembako modal kecil. Untuk kali ini apa saja sih trik dan tip ya tentunya untuk membahas tentang penghasilan kita di warung sembako. Baik teman-teman semuanya, sebelum video kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang baru menemukan video ini atau channel ini, tonton dan dukung channel ya, dengan cara like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info dari channel ini dan tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya, dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan ya tentunya. Baik teman-teman semuanya, untuk kali ini kita bahas tentang warung sembako atau usaha warung sembako dalam arti bagaimana usaha kita biar lancar ya tentunya. Ada trik-trik yang harus kita jalani setiap harinya ya. Baik teman-teman semuanya, siapa sih yang usaha atau usaha apa saja lah tentunya ya. Kita semua mesti memiliki keinginan atau mempunyai target bagaimana usaha bisa berkembang ya. Dalam arti kita usaha mesti mempunyai keinginan yang setiap harinya itu lancar dan kita usaha itu sukses dalam bidang apa saja tentunya. Tetapi kali ini saya membahas tentang warung sembako ya teman-teman. Bagaimana kita dalam menjalankan usaha warung sembako ya. Ini salah satunya ya teman-teman. Kita sharing-sharing dan kita ngobrolin masalah tentang usaha warung sembako. Baik teman-teman semuanya, kita di dalam usaha warung sembako ya, tentunya kita mempunyai trik atau tip bagaimana memperkembangkan usaha kita biar usaha modal sedikit tapi kita untung banyak ya teman-teman. Dan usaha sedikit kita yang penting jalan ya teman-teman. Tentunya kita harus mempunyai tip-tip yang harus kita jalankan setiap harinya ya. Tentu kita sebagai usaha warung sembako, kalau sudah mendalami ya, atau kita sudah setiap harinya usaha di warung sembako, tentunya di masing-masing tempat itu ya berbeda ya teman-teman. Mungkin untuk pribadi saya teman-teman, kita sebagai usaha warung sembako kecil atau warung sembako pemula ya, tentu kita isi dengan jajanan anak-anak itu ada beberapa varian juga ya teman-teman, biar anak-anak melihat warung kita itu ramai. Itu harus yang nomor satu ya.
tentunya bagaimana kita mengisi warung ya, jangan asal-asal. Tentu kita kalau sudah mendalami dalam bidang usaha warung sembako itu nantinya kita tahu ya, baik para pemula atau yang sudah usaha ya. Ini sebagai yang mau usaha warung sembako ya, tentunya kita harus mempunyai eh, tekatan ya, atau kita harus mempunyai keniatan yang harus kita jalani usaha warung sembako ya. Tentu ya salah satunya itu nomor satu ya. Nomor satu itu jajanan. Jajanan kalau bisa ya sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Yang namanya usaha warung sembako modal kecil, eh, biarpun sedikit, yang penting kita berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kalangan masyarakat atau pelanggan ya. Tentu untuk menarik para pelanggan biar seneng ya, kelihatannya warung kita itu rame dengan pancingan-pancingan yang beberapa jajanan varian anak-anak ya. Kalau kita mempunyai pancingan-pancingan beberapa varian-varian jajanan anak-anak yang ada ya, yang ada itu ya sedikit-sedikit kita penuhi ya teman-teman, biar masyarakat itu atau pelanggan itu kan butuh butuh penampilan warung kita ya. Tentu kalau warung kita itu banyak jajanan anak-anak, eh, itu semuanya ada anak yang pertama itu mau jajan ya. Tentunya anak satu itu bisa membawa banyak temen ya. Kadang ada anak satu yang beli ini terus ngomong-ngomong sama teman-temannya ya. Di situ ada warung eh, penuh, ada ini macam-macam jajanan. Nah, itu yang paling utama ya, biar anak-anak itu seneng banyak varian jajanan itu, terutama buat pajangan juga ya, biar warung kita itu ada penarik. Ya salah satunya jajanan varian anak-anak itu. Terus tentunya pelanggan itu kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok para pelanggan atau masyarakat setempat ya. Contoh ya ada kopi, ada sarimi, tentu ada yang lain. Itu banyak ya. Kebutuhan-kebutuhan setiap harinya masyarakat setempat atau para pelanggan ya. Ya walaupun sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kalangan masyarakat setempat ya. Biar kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu terpenuhi semuanya. Tentu salah satu ada pelanggan yang masuk ke warung kita atau usaha kita ya. Ya itu sama dengan anak juga. Salah satu ada yang mampir di warung kita, yang usahanya warung sembako, mungkin itu bisa menarik ya, atau menarik para pelanggan yang akan pada beli ya. Tentu kita harus mengisi banyak sekali itu varian kebutuhan dari pelanggan atau masyarakat ya. Ya terus kebutuhan pokok ya, tentunya yang kita harus lengkapi di dalam warung sembako kita itu terutama kebutuhan pokok dari masyarakat ya, masyarakat setempat atau ya masyarakat ya umum lah ya. Itu kita harus bisa-bisa memilah-milah ya. Di antaranya kita jangan asal belanja teman-teman.
Kalau kita asal belanja juga, apa ya, iya udah modalnya sedikit, tapi kadang kalau kita salah target atau salah apa yang namanya pemula ya kadang kan, masih bingung ya. Kita sebagai usaha warung sembako itu kalau, masih pemula ya, itu, apa saja ya yang dibutuhkan sama masyarakat. Nah itu kan, menjadi pertanyaan kita semuanya ya teman-teman. Makanya kita harus jeli dalam, mmm, belanja kebutuhan dari kebutuhan warung sembako ya teman-teman. Kadang kita, kalau masih pemula ya, kalau masih pemula itu kan, tentu tidak banyak tahu ya, apa saja yang dibutuhkan para masyarakat. Tentunya, kita sebelum, apa ya, sebelum kita usaha warung sembako, alangkah baiknya ya kita harus keliling dulu, mencari apa ya, eee, mencari pengalaman lah, iya sedikit pengalaman ya. Kadang kalau tidak mempunyai pengalaman, kita mau usaha warung sembako, tetapi kita kadang kebingungan teman-teman. Makanya ada salah satu trik dan tipnya, eee, kita mau usaha warung sembako. Jangan asal-asal, dan jangan, apa ya, kita melihat dari segi, sisi yang, sebelah ya. Intinya kita melihat dari kejauhan, itu ada orang usaha kok karena, kelihatannya apa ya, hasilnya lumayan gini 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 kan. Nah itu kita jangan terlalu memandang yang seperti itu dulu. Tentu kita harus belajar, mengenai kebutuhan-kebutuhan para pelanggan atau masyarakat setempat. Tentunya kalau kita sudah terjun ya, kalau sudah terjun di usaha warung, kita nanti bakalan tahu ini, yang harus dibelanjakan, itu dari, pengalaman juga kepada masyarakat setempat, kebutuhan dari, masyarakat setempat. Terus ini ada tip triknya juga, kita usaha warung sembako, kalau mau, belanja ya tentunya ya teman-teman. Kalau mau belanja kita harus, koordinasi sama, eee, distributor atau, para sales ya. Tentu kita harus mempunyai, sikap kewaspadaan juga itu perlu atau penting sekali malah ya. Kita waspada, pada saat kita kulakan atau belanja ya teman-teman. Eee, kita langsung bilang aja ke sales atau ke distributor ya. Kalau di tempat saya, lumayan jauh sih. Kalau kita mencari distributor itu lumayan susah ya, karena, saya belanjanya itu ya lumayan jauh teman-teman. Makanya ya kadang ada sales yang datang ke, warung kita ya. Tentu kita harus bisa, mengobrolin tentang kebutuhan-kebutuhan warung sembako kita. Tentu kita harus ngobrol, sama distributor atau, tempat kulakan kita, harus, eee, mempunyai kesepakatan juga kalau kita belanja, kalau yang ini kurang laku, kalau yang itu kurang laku itu, kita harus mempunyai perjanjian sama, distributor atau yang kita kulakan atau yang kita, belanjakan itu bisa ditukar atau enggak, terus, kalau ada yang sudah kadaluarsa bisa dikembalikan atau enggak, itu hal-hal yang
sepele, tapi kadang kita itu tidak, eee, apa ya, kadang kita tidak mempunyai perjanjian kepada, eee, yang kita dikulaki atau yang kita belanjakan. Itu sebenarnya itu apa ya, itu malah harus, tentu kadang ada beberapa, kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat ya atau jajan, itu masa kadaluarsa itu harus harus kita cermati. Makanya kalau kita mau kulakan atau belanja itu harus omongin dulu ya sama, si penjual atau yang kita beli itu. Misal ada yang kurang laku atau yang masa kadaluarsanya itu sudah, tidak sampai ya, intinya sudah masa kadaluarsanya itu sudah habis. Kita harus membicarakan tentang itu juga. Itu adalah salah satu trik dan tipnya kita berjualan tentang, sembako ya. Jangan asal-asal kita belanja terus, eee, dari kebutuhan kalangan masyarakat setempat ya. Misalnya, kita belanja udah hitung-hitung, hitungan sudah tapi tidak ada omongan seperti itu juga, memberatkan kita sebagai usaha warung sembako modal kecil. Tentu kita harus mempunyai, kesepakatan kepada sales atau, eee, distributor atau yang kita dibelanjakan di tempat-tempat yang kita belanjakan itu harus mempunyai, ikatan yang baik. Tentunya untuk memperlancar usaha kita di warung sembako ya teman-teman. Terus, kita usahakan kalau, modal ya, tentu modal juga itu penting teman-teman. Modal juga kalau bisa jangan modal utang ya, karena, usaha warung sembako modal kecil itu, sangat-sangat apa ya namanya, kalau kita masih pemula ya tentunya, kalau kita modalnya utang itu pemutarannya itu, eee, sangat susah ya atau, eee, ya jagalah risiko-risiko yang seperti itu ya. Kalau modal utang kita masih pemula tapi sudah memikirkan, setiap bulannya terusan harus dapat segini itu kan, dari segi ketenangan juga tidak, eee, punya ya. Tentunya kepikiran kalau, ini nggak laku terus gimana masalahnya ya itu kalau kita sudah terjun di hal dunia, usaha pewarungan ya itu penghasilan tidak menentu ya. Kadang hari ini rame, kadang hari besok ya, eee, kurang rame ya. Ya bahkan ya kadang pas-pasan juga kita, eee, hasil dari pewarung ya. Tentunya kita harus mensikapi yang hal-hal seperti itu juga. Terus kalau kita, menjadi usaha warung modal kecil ya, masih modal kecil itu kita harus mempunyai target-target kita, belanja ya teman-teman. Kita, modal kecil ya setiap hari belanja nggak apa-apa ya sedikit-sedikit yang penting, kita, usahakan penuhi, warung kita ya jangan sampai warung kita itu, apa ya, jangan sampai warung kita itu banyak yang kosong. Seumpamanya kopi itu kan ada beberapa varian juga, itu ada macam-macam kopi ya. Tentu ada yang sukanya, ini, kopi itu kan nggak seperti itu.
Tapi ya nanti kita bakalan tahu mana aja yang paling disukai sama pelanggan atau sama masyarakat setempat ya teman-teman. Kita mau belanja itu yang paling disukai atau yang paling diminati oleh masyarakat setempat atau pelanggan, kita harus ada perbandingan juga ya. Itu harus dibanyakin. Tentu kalau yang kurang diminati dari masyarakat ya hanya sekedarnya aja ya teman-teman. Kita belanja misal ada kopi itu beberapa macam, tapi kita harus mengerti apa yang paling disukai itu yang dibanyakin ya. Yang kurang diminati ya hanya sekedar yang penting dipenuhi ya teman-teman. Masalahnya kalau kita asal belanja ya teman-teman, misal kopi A satu dus atau beberapa renteng ya. Kalau kita belanja itu sama rata, itu kan sama aja memperlambat penghasilan kita ya teman-teman. Biar warung sederhana atau warung modal kecil itu harus bisa mengontrol hal-hal yang kita harus belanjakan untuk kebutuhan warung sembako kita ya teman-teman. Makanya kita sebagai usaha warung sembako itu harus jeli. Intinya harus mencermati apa saja sih yang dibutuhkan masyarakat, itu kan simpel ya. Pokoknya ya pokoknya kita kalau sudah terjun atau sudah usaha warung sembako itu, kita bakalan tahu sendiri ya. Pasti saya mempunyai pemikiran ya, kalau setiap daerah atau setiap tempat itu kan masing-masing ya. Kalau kita tidak bisa memilah-milah hal yang seperti itu atau yang tidak bisa memikirkan yang seperti itu, kan kita belanjanya asal sama rata kan kayak gitu. Tapi kalau kita sudah meratapi atau kita sudah tahu usaha warung sembako ya kita bakalan mencermati dari segi mana aja yang paling laris atau yang paling suka digemari para masyarakat ya teman-teman. Yang penting kita mempunyai tekad atau mempunyai keniatan, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Biar kita usaha warung sembako, yang penting masalah tempat atau masalah kondisi lingkungan ya teman-teman, itu harus kita cermati juga ya. Tentu kalau kita mendirikan warung asal itu kan juga kurang apa ya, intinya ya kurang menambah daya tarik juga ya. Tentu itu harus dipikirkan juga. Tapi ya saran saya pribadi sih ya, kalau kita mau usaha lah ya, kalau kita mau usaha warung sembako ya, kita gunakan tempat ya. Tempat itu ya lebih enak sih di lingkungan rumah atau di rumah ya. Tentunya jangan nyewa tempat dulu ya, atau kita bikin yang sederhana saja dulu. Nanti kalau kita sudah mengerti usaha warung sembako itu lancar atau enggaknya, kita disitulah kita berpikir ke depannya ya. Jangan langsung pemula langsung mentang-mentang mempunyai modal ya. Tapi kan harus kita pikirkan dulu matang-matang dulu, biar nanti
kita mau buka usaha warung itu, oh ternyata begini, begitu, tidak hasil. Nah, itu kan harus kita matangkan dulu pemikiran dari, kita mau usaha warung sembako ya teman-teman. Tentu begitulah ya teman-teman. Kita obrolin masalah tentang sembako atau pemula yang mau usaha warung sembako ya. Untuk kali ini, yang penting para pemula, kita harus semangat terus, jangan pantang menyerah ya. Biarpun modal masih minim, yang penting kita mempunyai kerja keras tentunya ya. Kerja keras mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan lingkungan atau masyarakat setempat ya. Tentu yang sudah warung-warung ya sudah gede ya, sudah pengalaman ya, ya malah saya yang minta saran dari teman-teman inilah, berbagi tentang apa ya, berbagi tentang pengalaman yang kita alami ya sebagai warung sembako modal kecil. Itu ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang harus kita cermati dulu sebelum kita melangkah ya teman-teman. Ya, mungkin video kali ini ya membahas tentang trik dan triknya para pemula mau usaha warung sembako ya. Tentu kita harus bisa-bisa mengolah keuangan juga, bisa-bisa mengolah belanjaan juga, terus bisa-bisa mencermati para pelanggan sukanya apa, terus mau gimana, itu kan kita harus belajar dari segi yang kita jalani semuanya ya. Karena kalau kita menjalani usaha warung sembako itu ilmu datangnya itu sama dari kalangan masyarakat juga ya atau pelanggan kita. Makanya kita harus cermati hal-hal yang baik buat kita ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Kita sharing-sharing masalah mengenai hal-hal yang kita harus belanjakan, terus apa yang kita harus alami selama ini ya. Kita harus memikirkan yang seperti itulah. Kalau mau buka usaha warung sembako, yang penting mempunyai tekad yang kuat dan kesemangatan, kerja keras, insya Allah kita akan sukses menjalani bisnis warung sembako kita ya. Mungkin cukup itu saja dulu ya teman-teman. Kita berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ya. Aduh, ilmu lagi ya. Kalau saya minim ilmu lah ya. Ya yang penting kita sharing-sharing lah ya. Mengenai hal-hal apa saja yang dialami kita selama ini ya teman-teman. Baik ya, mudah-mudahan pada video kali ini ada yang bermanfaat. Alhamdulillah ya teman-teman. Dari segi apa saja yang bermanfaat, ambillah, dan yang kurang bermanfaat tinggalkanlah, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita jalin silaturahmi biar nggak putus, kita semangat terus, berdoa agar kita dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya dari saya. Apabila ada kesalahan atau keliruan dalam video atau perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Itu sudah ada adzan. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.